Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada perkataan beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa amma mahalluha, adapun tempatnya sujud tilawah, fasajadatul a'raf fi akhiriha, maka adapun sujud pada surah Al-A'raf itu pada akhirnya, pada akhir surah Al-A'raf. War-ra'di, dan adapun sujud pada surah Ar-Ra'd itu aqiba qoulih ta'ala, itu setelah firman Allah Ta'ala bil ghudwi wal asal. Wan-Nahl, adapun sujud pada surah An-Nahl itu pada ayat wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa fi Subhan, dan adapun sujud pada surah Al-Isra itu adalah pada ayat wa yaziduhum khusyu'a, dan Al-Qur'an menambahkan kepada mereka kekhusyuan. Wa fi Maryam, dan pada surah Maryam itu adalah pada ayat kharru sujjada wa bukiya, yaitu mereka tersungkur sujud dan menangis. Wal ula min sajdatayil haji, dan adapun sujud yang pertama daripada dua sujud yang ada pada surah Al-Hajj. Yang pertama adalah pada firman Allah Ta'ala, innallaha yaf'alu ma yasha'. Sesungguhnya Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Itu sujud yang pertama. Sujud yang kedua, wasaniyah, yang terdapat di dalam surah Al-Hajj, yaitu pada ayat waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah baik kalian, mudah-mudahan kalian beruntung. Kemudian pada surah Al-Furqan adalah pada ayat wazadahum nufura. Kemudian Wan-Naml pada surah An-Naml pada ayat Rabbul Arsyil Azim. Kemudian pada surah Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surah Alif Lam Mim Sajadah, itu pada ayat wahum la yastakbirun, dan adapun mereka itu tidak menyombongkan diri. Wa Hamim, dan pada surah Hamim Fusilat, surah Hamim Sajadah, yaitu surah Fusilat, itu pada ayat wahum la yas'amun. Wa Najm, dan adapun pada surah An-Najm, sujudnya itu fi akhiriha, pada akhir surah An-Najm. Wa idza sama'un syaqqat, dan pada surah idza sama'un syaqqat al-insyiqaq itu pada ayat la yasjudun. Wa Iqra, dan pada surah Al-Alaq itu fi akhiriha, pada akhirnya surah Al-Alaq, yaitu pada ayat wasjud waqtarib. Ini adalah tempat-tempat sujud tilawah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian wala khilafa yu'tadu bihi, dan tidak ada perbedaan yang dianggap fi syai'in min mawadhi'iha, pada sesuatu pun daripada tempat-tempat sujud tilawah yang telah disebutkan tadi, illa kecuali allati, yaitu perbedaannya itu pada allati sujud yang fi Hamim, yang ada pada Hamim surah Fusilat. Fa innal ulama'a ikhtalafu fiha, karena sesungguhnya para ulama itu berselisih pendapat fiha, pada sujud yang ada pada surah Hamim Sajadah, surah Fusilat. Fa dhahaba Syafi'i radhiyallahu anhu wa ashabuhu ila ma dzakarnahu, maka Imam Syafi'i berpendapat radhiyallahu anhu wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya itu berpendapat kepada ma dzakarnahu, apa yang telah kami sebutkan, annaha aqiba la yas'amun, bahasanya sujud pada Hamim Sajadah, yaitu surah Fusilat, itu setelah ayat la yas'amun. Wa hadza madhhabu Sa'id bin Musayyab, dan ini adalah pendapatnya
madhab Sa'id bin Musayyab. Ini adalah madhabnya Sa'id bin Musayyab dan Muhammad bin Sirin, Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, wa Sufyan ats-Tsauri, wa Abi Hanifah, wa Ahmad, wa Ishaq bin Rahawah. Wa dhahaba akharun, dan yang lainnya berpendapat ila annaha, bahasanya sujud pada surah Hamim Sajadah itu adalah akibat qauli ta'ala, setelah firman Allah Ta'ala, wa in kuntum iyyahu ta'budun. Hakahu Ibnu Mundzir, telah menceritakan hal itu siapa Ibnu Mundzir an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa Hasan al-Basri, dan daripada Hasan al-Basri, wa ashabi Abdullah bin Mas'ud, dan dari murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, wa Ibrahim an-Nukhai, wa Abi Saleh, wa Talhah bin Musarrif, wa Zubaid bin Harith, wa Malik bin Anas, wa Laith bin Sa'id, wa huwa wajhun li ba'di ashabi Syafi'i, dan itu adalah satu pendapat milik sebagian murid-muridnya Imam Syafi'i. Hakahu, telah menceritakan hal itu siapa Al-Baghawi fi Tahdzib, di dalam kitab At-Tahdzib. Wa amma qaulu Abil Hasan Ali bin Sa'id Al-Abdari, adapun pendapat Abil Hasan Ali bin Sa'id Al-Abdari min ashabina, daripada sahabat-sahabat kami, fi kitabihi, yang beliau kemukakan di dalam kitabnya yang namanya adalah Kifayah fi ikhtilafil fuqaha, yaitu di dalam masalah perbedaan para ahli fikih. Beliau mengatakan, indana, menurut kami, kata Ali bin Sa'id Al-Abdari, beliau mengatakan indana, menurut kami, anna sajadatan Naml, bahasanya sujud yang ada pada surah An-Naml itu inda qauli ta'ala, itu pada firman Allah Ta'ala, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, pada ayat ini. Qala, beliau mengatakan, wa hadza madhhabu aktsaril fuqaha, ini adalah madhabnya kebanyakan ahli fikih. Wa qala Malik, dan Imam Malik berkata, hiya inda qaulihi ta'ala, ini hiya, adapun sujud pada surah An-Naml itu ketika atau pada firman Allah Ta'ala, Rabbul Arsyil Azim. Fahadzal ladzi naqalahu an madhhabina wa madhhabi aktsaril fuqaha ghairu ma'ruf wala maqbul. Fahadzal ladzi, maka adapun pendapat ini yang dinukil oleh Abi Ali bin Sa'id Al-Abdari tadi, min an madhabina, daripada madhab kami, wa madhabi aktsaril fuqaha, dan dari madhabnya kebanyakan ahli fikih, itu ghairu ma'ruf, apa yang beliau nukil tadi itu tidak dikenal, wala maqbul, dan tidak bisa diterima. Bal ghalatun zahirun, bahkan itu adalah kesalahan yang jelas. Wa hadhihi kutubu ashabina musarrihatun, dan adapun kitab-kitab sahabat kami ini itu musarrihatun, menjelaskan bi annaha, bahasanya sujud pada surah An-Naml itu adalah inda qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, Rabbul Arsyil Azim. Faslun, fasal fi syuruti sihhati sujudi tilawah, yaitu membicarakan tentang syarat-syarat sahnya sujud tilawah. Hukmu sujud tilawah hukmu sholatin nafilah, adapun hukum sujud tilawah itu sama dengan hukumnya sholat sunnah. Fishtirati toharoh, di dalam disyaratkannya bersuci anil hadas, daripada hadas, wan najas, dan bersuci dari najis, wa fistiqbalil kiblati, dan di dalam disyaratkannya menghadap kiblat, wa satril aurah, dan disyaratkannya menutup aurah. Jadi hukum melakukan sujud tilawah itu sama dengan melakukan sholat sunnah. Wajib bersuci dari hadas, najis, wajib menghadap kiblat,
wajib menutup aurat dan yang lain-lainnya. Fayahrumu, maka haram sujud tilawah alaman atas orang ala badanihi yang ada pada badannya man tadi, au thawbihi, atau ada pada pakaiannya najasatun najis, ghairu ma'fuin anha, yang tidak dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Haram sujud tilawah atas orang yang ada pada badannya atau pakaiannya najis yang tidak dimaafkan. Wa alal muhdits, dan haram juga sujud tilawah atas orang yang berhadas, illa kecuali idza tayammama, apabila dia tayamum, fi maudhi'in, pada tempat, maksudnya tempat sini adalah pada waktu, ya juzu, yang boleh, fihi, pada waktu itu tayamum, boleh pada waktu itu bertayamum. Kapan? Yaitu ketika tidak ada air. Wa yahrumu, dan haram juga sujud tilawah tadi ila ghairil qiblah, kepada selain menghadap kiblat. Sujud tilawah tidak menghadap kiblat haram hukumnya, illa fis safari, kecuali di dalam perjalanan. Haitsu, di mana tajuzun nafilatu, di mana orang yang melakukan sholat sunnah itu boleh ila ghairil qiblah, kepada selain menghadap kiblat. Boleh juga sujud tilawah ketika safar, boleh juga tidak menghadap kiblat. Wa hadza kulluh muttafaqun alaih, dan ini semuanya adalah telah disepakati. Faslun, fasal fi hukmi sujud fi shalah li ghairil azaim. Fasal menerangkan tentang hukum sujud tilawah fi shalah, yang dilakukan di dalam salat, li ghairil azaim, yaitu untuk sujud-sujud yang tidak ditekankan. Idza qara'a sajdatas shad, apabila seorang membaca sujud pada yang ada di dalam surah Shad, faman qala, maka siapa yang mengatakan innaha min azaimi sujud, bahasanya sujud yang ada pada surah Shad itu adalah termasuk sujud-sujud yang ditekankan, qala, maka dia berkata yasjud, hendaknya orang tadi sujud. Orang yang mengatakan bahasanya sujud yang ada pada surah Shad itu termasuk daripada sujud-sujud yang ditekankan, ketika dia membaca hendaknya dia bersujud. Sawa'un qara'aha fis shalah au kharijan minha, baik dia membacanya tadi itu di dalam salat atau di luar salat. Kasa iris sajadat, seperti sujud-sujud tilawah yang lainnya. Wa amma Syafi'i wa ghairuhu, adapun Imam Syafi'i wa ghairuhu dan yang lainnya, mimman qala, dari ulama-ulama yang mengatakan laisat min azaimi sujud, bahwasannya sujud pada surah Shad itu tidak termasuk sujud-sujud yang ditekankan. Faqalu, mereka mengatakan, idza qara'aha kharijas shalah, apabila seorang membaca surah sujud yang ada pada surah Shad, dia membaca kharijas shalah, di luar salat, ustuhibba lahu sujud, maka disunnahkan baginya sujud. Jika dia membaca sujud yang ada pada surah Shad itu di luar salat, maka disunnahkan baginya sujud. Kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada sujud surah Shad. Kama qaddamnahu, sebagaimana yang telah kami dahulukan. Wa in qara'aha fi shalah, akan tapi jika dia membaca sujud yang ada pada surah Shad di dalam salat, lam yasjud, hendaknya dia tidak sujud. Jika dia membaca di dalam di luar salat, disunahkan baginya sujud, akan tapi jika dia membaca di dalam salat, tidak disunahkan baginya sujud. Fa in sajadah, dan jika dia sujud di dalam salat, wa huwa jahilun, sedangkan dia orang yang tidak tahu, au nasin, atau dia lupa, lam tabtul salatuhu, maka tidak batal salatnya.
Walakin yasjudu lis-sahwi, akan tapi dia hendaknya melakukan sujud sahwi. Wa in kana aliman, dan jika dia adalah orang yang tahu bahwasannya sujud yang ada pada surah Shad itu adalah tidak termasuk sujud-sujud yang ditekankan, fas-sahih, maka adapun pendapat yang sahih annahu tabtulu salatuhu, bahasanya salatnya tadi batal. Li'annahu zada fis shalah ma laisa minha, karena dia telah menambah di dalam salat sesuatu yang bukan termasuk daripada salat. Fabatolat, maka batallah salatnya. Kama lau sajada li sukri, sebagaimana seandainya dia sujud syukur di dalam salat. Fa innahu tabtulu salatuhu, maka sesungguhnya salatnya itu batal bila khilafin, tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Salatnya batal. Itu pendapat yang pertama. Wathani, pendapat yang kedua, la tabtul, salatnya tidak batal. Li'anna lahu ta'alluqan bisolah, karena sujud syukur itu juga masih memiliki hubungan dengan salat. Kemudian walau sajada imamuhu, seandainya sujud imamnya sujud fi shad, pada surah Shad, liqaunihi ya'taqiduha minal azaim, karena imam tadi meyakini bahasanya sujud yang ada pada surah Shad itu termasuk minal azaim, termasuk daripada sujud-sujud yang ditekankan. Wal ma'mumu la ya'taqiduha, sedangkan makmumnya itu tidak meyakini bahasanya sujud yang ada pada surah Shad itu bukanlah termasuk sujud-sujud yang ditekankan. Fala yutabi'uhu, maka hendaknya makmum tidak mengikuti imam. Enggak perlu mengikuti imam sujud. Bal yufariquhu, akan tapi hendaknya makmum tadi memisahkan diri dari imam. Mufaraqah, salatnya pisah dengan imam. Au yang tadhiruhu qaiman, atau makmum tadi tetap berdiri nunggu imam. Imamnya sujud, dia tetap berdiri nunggu imam. Fa idzang tadharahu, apabila makmum tadi menunggu imam, berdiri tetap menunggu imam, imamnya sujud, dia tetap berdiri menunggu. Hal yasjudu lis-sahwi, apakah makmum tadi sujud sahwi ketika nanti akhir menjelang salam, apakah melakukan sujud sahwi? Fihi wajhan, di dalam masalah ini ada dua pendapat. Al-adhar la yasjud, pendapat yang adhar paling zahir adalah la yasjud, tidak perlu makmum tadi melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.